Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhan nas ittaqullah fattaqullah thumma taqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, segala puja dan puji kita yang memang selayaknya patut dan hanya pantas kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Allah lah yang kemudian telah memberikan kepada kita berjuta-juta nikmat. Nikmat-nikmat yang kemudian seringkali kemudian kita tidak anggap itu sebagai nikmat, ataupun bahkan kita tidak sadar bahwasanya itu adalah nikmat. Dari nikmatnya duduk, nikmatnya berjalan yang setiap hari kita lakukan, nikmatnya kita bisa melihat, nikmatnya kita bisa mendengar, nikmatnya sehat, nikmatnya kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada nikmat yang paling nikmat. Kalau ada seorang ulama mengatakan bahwasanya ada nikmat yang paling nikmat, yaitu adalah nikmatnya iman. Karena dengan nikmatnya iman inilah sehingga saat ini kita hadir di tempat ini. Saat ini kita duduk di tempat ini sebagai bentuk keimanan dan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Jumat hari ini adalah hari Jumat, merupakan hari yang mulia, merupakan hari yang istimewa, merupakan hari kemenangan bagi kita umat Islam. Dan Rasulullah juga menyebutkan bahwasanya Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, merupakan tuannya hari, pimpinannya hari yang terbaik itu adalah hari Jumat. Sehingga mari saat ini kita berada di hari Jumat ini, mari kita bermuhasabah berkaitan dengan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian berpikir ke belakang, entah sudah berapa kali kemudian kita melangkah ke masjid ini untuk melaksanakan sholat Jumat, entah sudah berapa kali kemudian kita mendengarkan khutbah Jumat dalam hidup kita, entah mungkin sudah berapa kali kemudian kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Lantas kalau dengan demikian belum juga kemudian makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas butuh berapa Jumat lagi? Lantas butuh berapa kali lagi kita mendengarkan khutbah Jumat? Lantas butuh berapa kali lagi kita melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah agar apa? Agar iman dan ketaatan kita senantiasa tumbuh dan juga semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini adalah Jumat kita yang terakhir para ikhwan. Bisa jadi ini adalah khutbah terakhir yang kemudian kita dengarkan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi kita selaku orang yang beriman selain kita senantiasa menjadikan Jumat ini menjadi bahan muhasabah bagi kita, agar kemudian keimanan serta ketaatan kita kepada Allah senantiasa bertumbuh dan juga senantiasa bertumbuh. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat usaha, kerja keras, kesabaran, kegigihan beliaulah sehingga saat ini kita bisa duduk di tempat ini menikmati nikmatnya ibadah, menikmati manisnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ini merupakan syariat yang telah Allah syariatkan kepada kita dan kita mengetahuinya, yaitu dari rasulnya, yaitu adalah rasulnya yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian kita lihat beberapa tahun ke belakang, ada negara adidaya, yaitu adalah Cina. Cina membuat matahari buatan yang menggemparkan dunia. Mega proyeknya itu adalah membuat matahari buatan. Dan matahari tersebut luar biasa, menghabiskan kurang lebih 100 triliun. Dan itu hanya bisa bersinar ataupun hanya bisa berfungsi selama 100 detik. Bayangkan para ikhwan sekalian, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, hanya bertahan selama 100 detik, yang kalau kemudian dirata-ratakan per detiknya berarti membutuhkan uang kurang lebih 1 triliun. Dan ini harusnya menjadi muhasabah bagi kita. Panas terik yang kemudian kita rasakan, sudah berapa detik kemudian kita merasakan panasnya sinar matahari, nikmatnya sinar matahari, sudah berapa detik, sudah berapa juta detik, sudah berapa kemudian bulan, tahun, ataupun berapa puluh tahun kemudian kita merasakan nikmatnya matahari yang kemudian Allah berikan kepada kita secara gratis. Berapa yang harus kemudian kita keluarkan kalau kemudian nikmat Allah ini kemudian harus digantikan dengan materi, dengan uang.
Apakah kemudian kita akan sanggup untuk menutupi ataupun mengganti nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tersebut? Dan apakah kemudian nikmat-nikmat Allah tersebut hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman? Hanya orang-orang kaum muslimin? Tidak. Inilah maha pemurahnya Allah. Inilah maha pengasihnya Allah. Maha memberinya Allah. Allah memberikan nikmatnya ini itu kepada siapapun, seluruh makhluk ciptaannya, baik itu yang kemudian dia senantiasa beribadah kepada Allah maupun mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah bentuk maha pengasihnya Allah, maha pemberinya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dalam Quran surat Al-Fatihah yaitu disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah maha pemberinya Allah, yang mana Allah memberikan nikmat kepada siapapun. Seluruh makhluk ciptaannya itu Allah berikan nikmat. Nikmatnya udara, nikmatnya matahari, nikmatnya sehat, dan nikmat-nikmat lainnya. Akan tapi tidak semuanya kemudian diberikan kasih sayangnya Allah. Ar-Rahimnya Allah, itu adalah kasih sayangnya Allah. Dan Ar-Rahimnya Allah, maha kasih sayangnya Allah itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kemudian senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru matahari. Belum kemudian udara, oksigen, belum kemudian zat-zat kimia lain yang ada di sekitar kita, sampai pun yang ada dalam tubuh kita, penuh dengan miracle, penuh dengan keajaiban yang itu kemudian banyak belum ditemukan oleh ilmu pengetahuan sekalipun. Sehingga detak jantung kita, detak dalam detik kehidupan kita itu senantiasa dipenuhi oleh keajaiban yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hadis ini sudah sangat-sangat masyhur. Bahkan ada beberapa musisi yang kemudian melagukan lagu ini, hadis ini kemudian menjadi sebuah lagu. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus memanfaatkan detak dalam detik kehidupan kita itu untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama itu adalah syababaka qabla haramika, yaitu adalah masa mudamu sebelum datangnya masa tuamu. Kenapa dengan masa muda? Masa muda itu adalah masa yang berapi-api, masa semangat-semangatnya, masa yang membara. Sehingga beberapa ulama mengatakan bahwasanya orang tua yang maksiat itu lebih buruk dibandingkan anak muda yang bermaksiat. Dan anak muda yang taat kepada Allah itu lebih baik dibandingkan orang tua yang kemudian dia itu taat kepada Allah. Kenapa? Lantaran anak muda, orang muda itu sedang berada di kekuatan yang maksimal, kekuatan pikiran yang maksimal, kekuatan tenaga yang maksimal, sehingga peluang untuk maksiatnya itu jauh lebih besar. Sehingga ketika ada orang pemuda yang kemudian dia itu soleh, yang kemudian dia itu taat kepada Allah, maka dia baik. Itu lebih baik dibandingkan orang tua yang kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riset menyebutkan bahwasanya Indonesia itu adalah jumlah penonton, viewer terbesar video senonoh, video tak senonoh, yaitu adalah video porno. Terbesar kedua di dunia. Dan 65% dari penonton yang ada di Indonesia itu rentan usianya 9 sampai dengan 19 tahun. Masih usia pemuda. Dan 30%-nya itu adalah usia remaja hingga dewasa, dan 5%-nya itu adalah usia lansia. Sehingga usia muda, jumlah tantangannya, bentuk tantangan untuk maksiat itu jauh lebih besar. Karena mereka memiliki potensi kekuatan yang sangat luar biasa, pikiran yang sedang matang-matangnya. Sehingga mari kita manfaatkan yang kita saat ini sedang masih usia muda, mari kita manfaatkan usia muda kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian apa yang kedua? Yang kedua itu adalah sihatika qabla saqamika, yaitu adalah sehatmu sebelum sakitmu. Kalau kemudian kita sehat, apapun bisa kita lakukan. Makan apapun bisa menjadi enak. Akan tapi kalau kemudian kita sakit, itu semua itu bisa jadi hilang. Kita makan seblak yang pedas itu pun juga bisa jadi enak kalau kita kemudian dalam kondisi sehat. Akan tapi kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan diare misalnya, sakit perut misalnya, maka enggak lagi enak itu makan seblak. Dan juga makan-makan lainnya. Sehingga manfaatkanlah sehat kita sebelum sakit datangnya sakit kita. Kita manfaatkan sehat kita untuk kita senantiasa beribadah, untuk kita senantiasa beramal solih.
dan juga senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghinaka qabla faqrika, yaitu adalah kayamu sebelum miskinmu. Masa kaya ataupun masa kita sedang mampu-mampunya itu senantiasa kita gunakan untuk senantiasa berderma, beramal solih, berinfak, bersedekah. Imam Yakhshallah Mansur, seorang syekh, seorang ulama, mengatakan bahwasanya rizki itu ada tiga. Dikategorikan rizki itu ada tiga. Yang pertama apa? Dikatakan rizki apabila itu kemudian habis kita konsumsi. Makanan, minuman yang sudah kita konsumsi hari ini itu sudah jelas menjadi rezeki kita. Akan tapi makanan yang belum kita makan, meskipun itu sudah terhidang di hadapan kita, itu belum tentu menjadi rezeki kita. Semisalnya istri kita di rumah telah masak di rumah, kemudian menunggu kedatangan pulangnya kita ke rumah. Akan tapi ketika kita belum sampai ke rumah, kemudian makan tersebut hilang ataupun makanan tersebut dimakan oleh kucing dan lain sebagainya, maka itu belum menjadi rezeki kita. Sehingga yang pertama dikatakan rezeki itu adalah apabila kemudian itu habis kita konsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan rezeki itu sudah menjadi rezeki kita itu adalah apabila apa? Selama itu kita gunakan. Pakaian kita, sarung kita, baju kita, HP kita, rumah kita, motor kita dan lain sebagainya itu selama kita pakai, selama kita gunakan, maka itulah rezeki kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil motor kita kemudian hilang misalnya, kalau kita kemudian sudah meyakini akan hal ini, oh kita akan lebih tenang lagi. Karena apa? Berarti rezeki kita sudah sampai di situ. Karena apa? Rezeki yang Allah titipkan kepada kita itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan menjadi rezeki kita selama apa? Selama itu kita gunakan. Dan yang ketiga, itu akan menjadi rezeki kita itu adalah apabila kemudian kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga tadi, ghinaka qabla faqrika. Kemudian yang keempat itu adalah faragaka qabla syaghlika, yaitu adalah masa luangmu sebelum masa sempitmu. Dan yang kelima itu adalah hayataka qabla mautika, itu adalah hidupmu sebelum matimu. Karena ketika kita hidup itu adalah waktu kita untuk beramal solih, waktu kita untuk beramal. Akan tapi ketika kita kemudian mati, maka itu adalah putusnya amal kita. Kecuali tiga hal, yaitu adalah diantaranya adalah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan juga itu adalah doa dari anak yang soleh. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang waktu, kalau kita berbicara tentang detak kehidupan kita, dalam setiap detik kehidupan kita, maka itu tidak erat, dan itu sangat erat dengan Quran surat Wal Asri yang sering kali kemudian kita baca dan juga kita lantunkan. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Kita semua itu dalam kerugian. Kecuali apa? Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Kecuali yang pertama itu adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan rugi kalau kemudian kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illal ladzina amanu wa amilus solihat, dan senantiasa melaksanakan amal solih dalam kehidupan kita. Kita profesional dalam amal, kita profesional dalam kerja kita, itu pun juga merupakan bentuk dari amal solih. Kita kerja di satu perusahaan, kemudian kita profesional dalam kerja kita, itu pun juga amal solih. Karena apa? Kita kerja tujuannya diantaranya adalah untuk menafkahi keluarga, yang itu pun juga merupakan kewajiban bagi kita. Wa amilus solihat, wa tawassau bil haqqi, dan senantiasa menasehati dalam kebenaran. Wa tawassau bis sabr, dan juga senantiasa menasehati dalam kesabaran. Kesabaran dalam kita menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran dalam kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita manfaatkan detik kehidupan kita, itu kita senantiasa gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga mari di penghujung khutbah kali ini, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistina khassa wa fi buldanil mu'minina 'amma. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang hadir di tempat ini, di masjid-Mu ya Allah, dengan membawa limpahan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, izinkanlah kami keluar dari masjid ini dengan membawa ampunan-ampunan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sentuhlah hati kami, lunakkanlah hati kami untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang hadir di tempat ini dengan membawa lilitan hutang, masalah-masalah kehidupan ya Allah, izinkanlah kami keluar dari tempat ini, dari masjid-Mu ya Allah, melainkan dengan membawa kemudahan solusi dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada di antara kami yang hadir di masjid ini dengan membawa rasa sakit yang sedang Engkau uji ya Allah, izinkanlah kami keluar dari masjid ini melainkan dengan membawa kesembuhan dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila hari ini itu adalah hari terakhir bagi kami, hari terakhir kehidupan yang Kau berikan bagi kami ya Allah. Ya Allah, bangunkanlah kami, panggillah kami, jemputlah kami dengan panggilan ayat-Mu ya Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang penuh dengan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi, masuklah, bergabunglah bersama hamba yang Kukasihi. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.